kisah doa yang tak pernah usai. Angin sore dari arah persawahan Kebumen berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun jati yang rontok. Sari melangkah pelan melewati halaman rumah peninggalan ibunya. Sudah lebih dari 20 tahun ia meninggalkan tempat itu. Kini, setelah suaminya meninggal mendadak 3 bulan lalu, hanya rumah ini yang tersisa sepi. Tua, tapi terasa memanggilnya pulang. Pintu kayu berderit saat dibuka. Ruang tamu masih sama seperti dulu. Lemari kaca besar di sudut kanan meja yati tua dan foto ibunya Bu Ratna terpajang dengan bingkai hitam yang warnanya mulai pudar. Di dinding tergantung salinan lirik lagu-lagu kasidah yang dulu sering dinyanyikan ibunya di pengajian kampung. Sari menatapnya lama. Ia masih ingat suara lembut itu dulu bisa menenangkan siapapun yang mendengar. Tapi malam-malam terakhir sebelum ibunya meninggal, Sari sering mendengar nyanyian itu berubah lirih, mendayu, dan penuh ratapan. Saat membersihkan lemari kaca, Sari menemukan sesuatu di balik tumpukan kain putih. Sebuah kaset pita lama dengan tulisan tangan rapi. Kidung Malam, Sari, 1987. Ea Menggorniet, tahun 1987. Waktu itu ia baru berusia 7 tahun. Mana mungkin ia sudah merekam lagu. Rasa penasaran mendorongnya mencari tape tua di ruang belakang. Setelah beberapa kali mencoba, pita itu mulai berputar. Suara berdera. Lalu terdengar lantunan lembut suara gadis kecil menyanyikan iat-ayat pujian dalam irama yang sendu. Itu memang suaranya, suara kecil Sari. Namun, di pertengahan lagu, musik berubah sumbang. Di sela-sela suara anak kecil itu, muncul bisikan lirih perempuan dewasa lembut. Tapi jelas, Campbell, ibu belum selesai, nak. Sari spontan menghentikan kaset itu. Jantungnya berdetak keras. Ia memutar ulang, memastikan telinganya tak salah dengar. Tapi kali ini, hanya suara kidung yang terdengar. Tanpa bisikan apapun, langit mulai gelap. Di luar, Sari menutup tirai dan duduk memandangi tape itu lama. Ada sesuatu yang menggantung di udara dingin, seperti ruangan menyimpan napas yang belum dilepaskan. Malamnya, Sari terbangun karena suara samar dari ruang tamu. Seperti ada orang yang berbicara pelan, diiringi suara lantunan yang sangat dikenalinya. Lagu dari kaset tadi. Ia menahan napas, melangkah perlahan ke arah sumber suara. Di ruang tamu, tapnya menyala sendiri. Pita berputar, dan di balik suara anak kecil, terdengar lagi suara perempuan itu kali ini lebih jelas. Terima kasih, sudah pulang, Sari. Sekarang, nyanyikan lagi kidung itu untuk ibu. Tape berhenti. Tiba-tiba, lampu padam sesaat. Dan dalam kegelapan itu, Sari bersumpah melihat bayangan seorang perempuan berdiri di depan lemari kaca tersenyum dengan mata yang menatap langsung padanya. Malam itu, hujan turun perlahan. Suaranya seperti berbisik di atas genteng rumah tua itu. Sari berbaring dengan mata terbuka, memandangi lenggit-lenggit kamarnya yang retak. Tapi setiap kali hujan reda, suara lain muncul, samar, seperti seseorang menangis dari balik dinding. Awalnya ia mengira itu halusinasi. Namun, tangisan itu teratur, pelan, sesenggukan, seperti milik perempuan dewasa yang sedang menahan perih. IBU, sudah malam. Berhenti dulu. Bisikan kecil itu terdengar jelas dari balik tembok tempat ibunya dulu suka bersandar sambil mendengarkan Sari bernyanyi. Sari menyalakan lampu senter ponselnya. Dan mendadak saat cahaya menyorot permukaan dinding, ia melihat bekas goresan samar, seperti bentuk aksara Jawa kuno, terpahat tak beraturan, namun tampak dibuat dengan niat. Dan anehnya, dinding itu bergetar pelan, seperti ada yang bernafas di baliknya. Rasa takut mulai menyusup, tapi lebih kuat dari itu,
Ada dorongan dalam dirinya untuk tahu apa yang sebenarnya disembunyikan rumah ini. Ia mengetuk dinding perlahan. Tak ada balasan, hanya gema halus. Tapi ketika ia menempelkan telinganya, suara itu berubah menjadi nyanyian pelan. Di malam sunyi, kidung memanggil jiwa yang belum kembali. Sari mundur cepat, napasnya memburu. Itu lirik yang dulu ibunya ajarkan padanya waktu kecil. Lagu yang tak pernah ia dengar lagi setelah ibunya meninggal. Esok paginya, Sari mencoba mengabaikan semuanya. Ia berkeliling desa, berharap sedikit udara segar bisa menenangkan pikirannya. Tapi di warung kopi pinggir jalan, ia mendengar dua ibu-ibu bergosip. Kamu tahu rumah Bu Ratna? Dulu katanya ada ruang rahasia di bawahnya. Ruang buat apa? Entah. Tapi orang bilang, dulu Bu Ratna suka manggil roh lewat lagu. Setiap malam Jumat, suara nyanyiannya bisa terdengar sampai sawah. Sari merinding. Ia tak ingin mempercayai gosip, tapi potenggen-potenggen kenangan masa kecilnya mulai kembali. Malam-malam ketika ibunya duduk di depan cermin, menyanyikan kidung sendu, dan memintanya ikut bernyanyi. Meski Sari kecil sering menangis karena merasa banyak orang lain di ruangan itu. Malam berikutnya, suara tangisan dari dinding kembali muncul. Kali ini diikuti bunyi seretan lembut, seolah seseorang di balik tembok sedang mencoba keluar. Sari berdoa pelan, tapi setiap ayat yang ia lafalkan terasa berat, seperti ada udara dingin yang menekan tenggorokannya. Saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, tangisan itu berhenti. Tapi tepat di tengah dinding, muncul noda hitam sebesar telapak tangan. Seolah baru saja muncul dari dalam. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di halaman rumah tua. Sari duduk diam di depan meja, menatap kaset hitam yang ia temukan di balik dinding. Tak ada tulisan, tak ada label, hanya warna legam yang anehnya terasa hangat saat disentuh. Rasanya seperti benda itu berdenyut pelan. Sari menatapnya lama, sebelum akhirnya memasukkannya ke tapet tua yang masih tersambung listrik. Pida burp, suara berderak, tak ada musik, hanya dengungan rendah seperti suara seseorang membaca doa. Dengan nada terbalik, Sari menajamkan telinga. Ia mendengar potongan ayat yang seolah disusun mundur. Namun, di antara dengung itu, muncul nama yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Ratna, pemanggil pertama. Sari, penerus suara. Suara itu seperti dua orang bergantian berbicara, tapi dengan nada yang sama. Suara yang dalam, bergema, dan seolah tidak berasal dari manusia. Sari menghentikan tape. Napasnya memburu. Ia lalu membawa kaset itu ke rumah Damar, teman masa kecilnya yang kini bekerja sebagai teknisi audio di kota kecil sebelah. Di ruang kerjanya yang dipenuhi kabel dan speaker rusak, Damar mencoba memutar ulang kaset itu dengan alat profesional. Rekaman ini aneh, Sar, katanya pelan. Ada dua layer suara di dalam satu pita. Yang satu nyanyianmu waktu kecil, yang satu lagi semacam mantra, tapi frekuensinya kebalik, seperti dibaca dari akhir ke awal. Sari menelan ludah. Bisa kau dengarkan dengan jelas? Damar mengangguk dan menyalakan speaker. Lagu itu pun kembali terdengar, kidung lembut dari suara anak kecil. Namun, di baliknya, suara perempuan dewasa melantunkan sesuatu dalam bahasa yang berat dan penuh gema. Suara ini bukan sekadar rekaman, gumam Damar. Ini doa pemanggil. Tapi jika dibalik, bisa jadi doa pengusir. Sari memejamkan mata. Setiap kata dari kaset itu menggema di kepalanya, mengingatkannya pada malam mula-malam masa kecil, saat ibunya memintanya bernyanyi di hadapan cermin sambil menyalakan lilin. Ia ingat, setiap kali lagu itu selesai, ibunya selalu menangis diam-diam. Damar, kau tahu apa artinya kalau aku penerus suara? Damar menatapnya lekat. Kalau benar, kaset ini
ritual pemanggilan. Berarti yang bisa menghentikannya cuman kau, karena doa itu diciptakan dengan suaramu sendiri. Malamnya, saat Sari kembali ke rumah, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah di lantai kayu menimbulkan gema panjang, dan dari arah ruang tamu terdengar suara tape tua menyala sendiri. Kidung itu terdengar lagi, tapi kali ini suara anak kecil yang bernyanyi sudah tak jernih, seolah pita itu rusak, menjerit, dan berubah menjadi tangisan. Di antara lirik yang terputus-putus, terdengar satu kalimat yang membuat Sari gemetar. "Jika kau tak teruskan, kami akan mengambil suara itu kembali." Lampu berkelip, dingin merambat cepat ke seluruh rumah. Sari mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia menyentuh tenggorokannya. Suaranya hilang. Suara Sari benar-benar hilang. Ia mencoba bersuara di depan cermin, tapi yang keluar hanya napas putus-putus, seperti bisikan kosong. Namun anehnya, setiap kali ia berusaha berbicara, dari tape tua di ruang tamu terdengar suara nyanyian, suaranya sendiri, menyanyikan kidung malam dengan nada yang semakin lirih dan menyayat. Malam ketiga, setelah kehilangan suaranya, Sari memutuskan mencari asal mula semua ini. Ia menyisir seluruh rumah hingga menemukan lemari besar yang menempel di dinding belakang. Saat didorong, lemari itu bergetar, lalu bergeser perlahan, memperlihatkan pintu kayu kecil yang tertutup papan. Dengan tangan gemetar, Sari membuka papan itu. Udara pengap menyembur keluar, membawa aroma dupa yang telah lama mati. Di dalamnya, tangga kayu menurun ke ruang bawah tanah. Langkah Sari terdengar pelan, berderak setiap kali ia menuruni tangga. Cahaya ponsel menyorot dinding penuh foto-foto dirinya kecil, sebagian pudar, sebagian terbakar separuh. Dalam setiap foto, ia selalu sedang bernyanyi. Matanya terpejam, bibirnya tersenyum, tapi di belakangnya selalu ada bayangan perempuan berjubah hitam. Wajahnya buram seperti tertutup kabut. Di tengah ruangan, Sari melihat altar kecil, meja kayu dengan lilin hitam, cermin tua, dan sebuah buku lusuh bertuliskan aksara Jawa. Di sampulnya hanya ada satu kata, "Kidung Ibu." Ia membuka buku itu perlahan. Di dalamnya tertulis lirik-lirik kidung yang selama ini ia dengar, tapi dengan arti yang berbeda dari yang diajarkan ibunya dulu. Lirik itu ternyata bukan doa pujian, melainkan seruan untuk membuka gerbang antara dunia hidup dan dunia roh. Dan di halaman terakhir, terketot nama-nama yang menandakan penerus suara, termasuk namanya sendiri. Ratna, pemanggil pertama. Sari penerus. Kideng. Sari menatap nama ibunya lama. Air matanya mengalir tanpa suara. Ibunya selama ini bukan sekadar pencipta lagu-lagu kasidah, tapi penjaga tradisi tua yang menyamarkan mantra dalam kidung agar diterima masyarakat. Saat air matanya jatuh ke halaman buku, lampu ponselnya tiba-tiba berkedip. Dari cermin di atas altar, bayangan seorang perempuan muncul perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum lembut. "Kau akhirnya mengerti, Nak." Sari menatapnya kaku. "Itu wajah ibunya, Bu Ratna. Dulu ibu hanya ingin menjaga suara itu tetap hidup, tapi ketika kau pergi, ibu kehilangan medianya. Sekarang waktunya kau lanjutkan, karena kidung itu tak boleh berhenti dinyanyikan." Sari mundur. Air matanya makin deras. Ia ingin berteriak, tapi suaranya masih terkunci. Tangannya gemetar, namun dari dalam dadanya muncul getaran halus, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dan saat bayangan ibunya melangkah mendekat, suara kidung itu kembali terdengar dari dalam tubuh Sari sendiri. Tape tua di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Lilin-lilin di altar berkobar satu persatu, dan udara di ruangan itu bergetar seperti sedang ikut bernyanyi. Sari jatuh bersimpuh, mencoba menghentikan suaranya, tapi lagu itu terus mengalun dari tenggorokannya
yang tak bisa dikendalikan. Di malam sunyi, jiwa kembali. Panggilan ibu tak pernah mati. Suara Bu Ratna membalas dari cermin, menyatu dengan suara anaknya, menciptakan harmoni yang menggetarkan udara antara dunia yang hidup dan yang menunggu dipanggil. Dan cerita pun tamat.